Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang meluluhkan kompleksitas dan bekerja lebih cepat. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Nanang Arfianto, kemudian Salsabila Aulia, Wildan Fauzi Husna, Frida Sulistianing Tias, Ditya Dwi Novita, kemudian Siti Elfas Rasmiati, dan yang terakhir adalah Muflihatus Sutsana. Nah, seperti kita ketahui, lingkungan semakin kompleks membuat pikiran orang-orang di dalam perusahaan ini juga menjadi kompleks. Untuk itu, salah satu agenda yang paling penting di dalam manajemen perubahan agar organisasi dapat bergerak lebih lincah adalah dengan menyederhanakan atau membuat simpel hal-hal yang kompleks tadi agar supaya menjadi lebih jelas dengan membuang hal-hal yang kurang penting. Nah, untuk membuat organisasi kompleks dapat bergerak secara sederhana dan juga cepat, maka kita membutuhkan orang-orang yang berani berpikir dan juga bertindak secara simpel ataupun sederhana. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ditya. Saya Ditya Dwi Novita, NPM 1701010112. Orang-orang pintar berpikir simpel. Kekurangan orang yang berpikir kompleks adalah takut mengambil keputusan, sulit melihat sesuatu dengan jelas yang ditandai dengan keruwetan. Hal ini akan mengakibatkan organisasi bergerak lambat. Di dunia ada dua jenis orang pintar, sekedar pintar dan pintar karena menciptakan impact yang luar biasa. Banyak tokoh besar yang justru menawarkan teorinya yang sederhana. Contoh, teori relativitas Einstein, Invisible Hand Adam Smith, It Egos Pergo Sigmund Freud, Reinventing Government Bill Clinton, dan Al Gore. It Cluster Jose Maria Figures, Privatisasi Margaret Thatcher and Glasnost, dan Perestroika Mikhail Gorbachev. Lewat hal sederhana, pengikut justru menjadi mengerti, terinspirasi, dan mudah bergerak. Simplitas dan upaya menciptakan keunggulan daya saing. Di dunia bisnis, banyak terobosan penting yang sederhana. Herb Keller, CEO Southwest Airlines, membuat terobosan dengan menggunakan satu jenis pesawat, Boeing 737. Tarif murah, penumpang bebas memilih tempat duduk, dan membawa makanan sendiri. Semua itu dilakukan supaya manajemen fokus terhadap bisnis inti. Konsep outsourcing mengajarkan untuk bekerja simpel dengan menyerahkan aktivitas penunjang pada pihak lain. Konsep minimalis pada dunia desain memudahkan dalam produksi. Framework untuk menjadikan organisasi lebih simpel adalah dengan pemanfaatan waktu yang berbeda. Buat konsep yang simpel supaya mudah dipahami, sehingga pemimpin tahu apa yang harus dikerjakan, kapan hal itu dapat selesai, dan supaya mudah mengatur bawahannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ditya ya. Saya Nanang Arfianto. Bisa kalian simak, di sini ada dua tipe jenis pemimpin ya. Yang pertama ada serigala, kemudian ada landak. Sebagian besar pemimpin bisnis lainnya justru menganut strategi agresif yang disebutnya sebagai strategi serigala. Strategi ini melakukan serangan serigala merangsak dari berbagai sisi, mencari titik serangan lewat berbagai taktik dan strategi, dan banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kemudian ada tipe landak. Pemimpin-pemimpin bisnis yang berpikir sederhana itu diibaratkan sebagai pengatur strategi landak. Landak hanya memakai satu strategi. Ia mencacar mangsanya secara pasti, dan begitu dapat ia langsung menerkam dan kembali ke serang persembunyiannya. Kemudian di sini ada mengapa takut berpikir dan bertindak sederhana. Kritik-kritik ini bisa mengurangi sedikit keyakinan untuk berkomunikasi dengan sederhana ya. Di sini yang pertama ada Anda dinilai kurang mengerti. Sebagian orang beranggapan bahwa masalah yang mereka hadapi begitu kompleks sehingga membutuhkan pemecahan yang kompleks. Yang kedua ada seseorang mengatakan begitu saja. Iya, saya juga sudah tahu. Jawaban atau menjelaskan
Anda yang sederhana dan terlalu mudah dimengerti bisa dianggap terlalu dasar, terlalu umum, dan terlalu jelas. Kemudian Anda akan disebut simplistik. Simplistik bagi sebagian orang adalah penghalusan dari kata tidak pandai atau bodoh. Mereka biasa saja mengatakan sama benar simple. Pengetahuan Anda terbatas, kurang wawasan, dan sebagainya. Kemudian akan dicap malas. Malas di sini bukan berarti malas secara fisik, melainkan malas berpikir. Seperti kata Jack Welch, dibutuhkan keberanian untuk berpikir dan bertindak sederhana. Anda tidak berarti sudah cukup cerdas dengan menyajikan sesuatu yang kompleks dan tidak dimengerti. Hanya orang-orang cerdas yang berani menyajikan hal yang kompleks dengan cara yang dimengerti orang lain. Saya Siti Elfasra Smiati, NPM 1701010151. Selanjutnya nilai-nilai kecepatan. Perubahan erat hubungannya dengan kecepatan. Perubahan yang lambat bisa tidak memberikan arti apa-apa bila ia telah kehilangan momentum. Jadi, perubahan memerlukan tingkat kecepatan untuk merespon. Kita dituntut untuk lebih cepat dan lebih cepat lagi. Orang-orang lama masih selalu saja menutup-nutupi kelemahannya dengan berdalih. Bagaimanapun, proses yang ini tidak boleh dipercepat atau yang cepat itu belum tentu kualitasnya baik. Selanjutnya, unsur-unsur kecepatan meliputi bingkai eksekutif, kecepatan bertindak, disiplin diri, antisipatif, kerja sama tim, pentingnya akses, memanfaatkan teknologi, berpikir cepat, dan pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya, pentingnya akses. Pemain-pemain pasar global hanya bisa bergerak cepat kalau mengutamakan akses. Mereka harus mampu mengakses semua pasar potensial dan semua pemasok penting dalam tempo seketika. Contoh, pabrik mesin General Motors tidak hanya memproduksi mesin untuk mobil buatan mereka, dan perusahaan sepatu Nike yang tidak punya pabrik namun konsentrasi pada pengembangan desain, pengembangan jaringan pemasaran, dan brand image. Berpikir cepat artinya fokus pada hal yang pokok dan mampu merespon dengan cepat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Frida Sulistianing Tias, NPM 0084. Selanjutnya ialah tentang pengambilan keputusan yang cepat. Berpikir cepat artinya memiliki kemampuan memproses informasi dengan cepat. Ada beberapa hal yang mengakibatkan seseorang menjadi lambat dalam pengambilan keputusan. Di antaranya ialah pembelajaran yang lambat, tidak kenal masalah, konflik of interest, posisi hasil kompromi, prosedur yang menghambat, tim yang lemah, dan juga persepsi terhadap resiko. Dalam kondisi apapun, yakinkan diri Anda bahwa suatu keputusan harus diambil. Yang kedua, biasakan dekat dengan masalah. Ketiga, selalu bedakan antara orang yang mempunyai masalah besar dengan orang yang membuat masalah menjadi besar. 4. Jangan berteriak bahwa kita punya masalah besar. 5. Cepat selesaikan masalah sebelum masalah itu membesar. 6. Identifikasi masalah dengan cepat. 7. Terlibat dalam proses. 8. Berpikir positif. Dan yang terakhir ialah membiasakan membuat rencana tindakan. Ya, tadi adalah tips-tips dalam pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya, bingkai eksekutif. Green pada tahun 1999 memperkenalkan 4 jenis personality pemimpin, yaitu 1. Tipe headline, dilambangkan dengan gambar segitiga. Eksekutif dengan kepemimpinan kuat tetapi emosinya sangat dikendalikan. Tipe ini lebih mudah mengambil keputusan kalau Anda bisa menunjukkan pilihan-pilihan yang luas sehingga ia bisa memilih dan Anda bisa menjelaskan secara singkat. Kedua, tipe ilustrasi, dilambangkan dengan simbol E. Bingkai eksekutif yang paling ideal, kepemimpinannya kuat, bekerja dengan emosi tetapi tidak emosional. Tipe ini mengambil keputusan lebih didasarkan pemikiran bersama, semangat, diskusi, pemikiran kreatif, radikal, inovatif, dan juga menyenangkan. Supaya cepat mengambil keputusan, bantu orang ini dengan suasana yang menyenangkan. Yang ketiga ialah tipe logo, dilambangkan dengan simbol lingkaran. Kepemimpinannya lemah tetapi emosinya lepas. Menghargai konsensus tetapi enggan mengambil keputusan.
Untuk membantu orang ini supaya cepat mengambil keputusan, maka Anda harus menunjukkan support, kebersamaan, bebas dari konflik, dan juga kurangi rasa cemas. Dan yang terakhir ialah tipe analis, dilambangkan dengan simbol segi 4. Tipe kepemimpinan terlemah dan emosinya sangat dikendalikan, kaku, banyak berpikir, dan juga lamban. Mereka tidak bisa dipaksa mengambil keputusan dengan cepat, dan mereka membutuhkan detail bersama-sama dengan analisis implementasinya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muflihatus Sutsana dengan NPM 1901010221. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya mengenai kecepatan bertindak. Menurut Redwood Goldwasser dan Street membagi tindakan ke dalam 4 kategori dengan mengibaratkan dunia ini sebuah pertandingan atletik. Dalam dunia atletik, khususnya lari, dikenal 4 jenis lomba, yaitu lari cepat, sprint, lari rintangan, high jump, dasar lomba, dan maraton. Sprint ini adalah action yang diambil pemimpin kalau waktu yang dimiliki sangat pendek, kompetisi tinggi, dan tidak menghadapi banyak rintangan, maka harus sangat terlatih dan kuat. Kemudian yang kedua, lompat atau lari rintangan. Memang Anda dituntut bekerja cepat, tetapi dibutuhkan lebih dari sekedar cepat, yaitu kehati-hatian dan kebiasaan melompat dengan cermat, penuh perhitungan. Anda tak boleh terlalu bernafsu. Kemudian yang ketiga, dasar lomba. Stamina harus kuat karena rintangan yang dihadapi sangat panjang dan beragam. Selain harus selalu siap berubah dan belajar menghadapi hal-hal baru, juga harus mengatur ritme pernapasan dan emosi. Anda tidak akan bisa cepat menyimpulkan hasil akhir dari kemenangan-kemenangan jangka pendek. Kemudian yang keempat, maraton. Ini adalah medan yang hanya dimiliki pemilik-pemilik perusahaan swasta berusia muda. Karena pemilik yang masih muda usia, maka medan masih panjang. Seperti berkarir di badan usaha milik negara, seorang pemula konon tak perlu melakukan sprint di depan. Yang penting lari dengan stabil dan banyak mengatur keseimbangan. Dalam melakukan tindakan, mungkin Anda tak punya banyak pilihan yang bebas. Ada saatnya Anda harus melakukan lompat rintangan, lalu dasar lomba, maraton, dan sewaktu-waktu sprint. Dari semua ini, semua aktor perubahan harus tahu betul berapa lama waktu yang tersedia baginya untuk mengubah sesuatu dan seberapa banyak rintangan yang dihadapi. Kemudian mengenai disiplin diri. Hampir semua perubahan besar di dunia ini berhasil dijalankan oleh para pemimpin besar. Kalau kita buka lembar-lembar sejarah, para pelaku perubahan memiliki sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang lain, yaitu self-discipline atau disiplin diri. Mereka semua sepakat sebelum memimpin orang lain, mereka harus mampu mengendalikan dirinya terlebih dahulu. Berikut tips untuk membangun disiplin diri ada 5. Yang pertama, mulailah dengan diri sendiri. Kedua, jangan berorientasi pada pesaing, berorientasilah pada pelanggan dan diri sendiri. Ketiga, jangan menunda, lakukan sedini mungkin. Keempat, mulailah dari hal-hal kecil. Kelima, mulailah sekarang juga. Kemudian yang selanjutnya, antisipatif. Salah satu sebab lambannya suatu respon dalam menghadapi suatu perubahan adalah karena manusia gagal melakukan antisipasi. Manusia yang cinta perubahan berorientasi ke masa depan. Mereka menggunakan memori masa depan dan belajar dari hari esok. Manusia-manusia ini bersifat antisipatif, menarik keadaan yang diimpikan pada hari esok menjadi hari ini. Mereka sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi di hari esok dengan visi mereka. Mereka membuat persiapan sungguh-sungguh untuk menghadapi hari esok. Berikut tips untuk bersikap antisipatif. Yang pertama, biasakan melihat ke depan. Kedua, pelajari kebiasaan yang berlaku. Lihat apa yang dilakukan orang atau konsumen maupun staf pada saat tertentu dan pikirkan sebelum semua terjadi lagi apa yang harus dilakukan. Ketiga, latih memori dan gerakan untuk menangkap peluang dan berikan penghargaan pada siapapun yang bertindak responsif. Yang keempat, buat early warning system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya Wildan Fauzi Husna 0053. Di sini saya akan menjelaskan tips untuk membentuk the winning team. Yang slide-slide sebelumnya kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kecepatan maupun unsur-unsur kecepatan. Nah,
kita tidak dapat bergerak cepat kecuali kita mempunyai the winning team yang juga berorientasi pada nilai-nilai kecepatan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ini adalah beberapa tips untuk membentuk the winning team. Yang pertama, jangan terlalu ambisius dengan membentuk sebuah super team. Rekrut orang-orang yang komit terhadap kesempurnaan, memiliki standar yang tinggi, memperhatikan detail, dan action oriented. Yang ketiga, berikan standar atau ketentuan yang jelas. Yang keempat, harapkan yang terbaik. Yang kelima, kuncinya adalah komunikasi. Keenam, berikan perhatian. Yang nomor 7, personalisasikan penghargaan. Kedelapan, berikan penghargaan tim. 9, berikan sentuhan cross border. 10, rayakan bersama. Dan yang ke-11, jangan pernah membubarkan the winning team ketika sudah terbentuk. Kemudian, memanfaatkan teknologi. Sejak manusia mengenal teknologi, khususnya teknologi informasi, dunia menjadi lebih terbuka, lebih instan, lebih mudah, dan relatif lebih murah. Teknologi informasi membuat benda-benda yang menjadi lebih cerdas, bekerja sendiri, dan menimbulkan dampak kematian bagi jarak, waktu antrian, dan dunia keperantaraan. Teknologi mampu membuat Anda menjadi lebih mudah memahami selera pasar sehingga membuat Anda lebih antisipatif. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh kelompok HP Indonesia yang bukan saja menjual perangkat komputer, melainkan juga jasa-jasa perawatan sistem informasi. Salah satu klien mereka adalah Bursa Efek Jakarta. Jika pada suatu saat BEJ terkena serangan bom dan sistem serta data BEJ harus segera diselamatkan, tim HP sudah berada di muka gedung BEJ. Maka ketika telepon dari BEJ masuk, tim bisa segera memasuki gedung dan melakukan langkah-langkah penyelamatan. Seperti itu. Kemudian ada beberapa penjelasan mengapa mesin organisasi tidak dapat bergerak cepat. Yang pertama, manusia lambat. Nah, mereka secara fisik dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di kantor tidak terbiasa bekerja secara cepat. Yang kedua, desain organisasi yang kompleks. Struktur dan desain organisasi yang kompleks serta hierarki yang kaku bisa melumpuhkan gerak orang, baik kreativitas maupun kecepatan geraknya. Yang ketiga, office politik. Kultur organisasi suatu ketika bisa saja berubah menjadi sangat menyulitkan bagi kita atau bagi perusahaan tersebut. Yang keempat, itu ada peraturan-peraturan yang menyulitkan, dan yang terakhir, tidak ada kapasitas belajar. Nah, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan nanti bisa lanjut lewat Zoom maupun WA Group. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.